Baik, eh, kita mulai ya, teman-teman sekalian. Sebelumnya Umu ingin menyapa dulu di kolom chat, boleh kolom chat aja ya, biar biar lebih enak gitu bacanya gitu. Nanti kalau mau bertanya pakai open mic boleh, tapi di sesi akhir aja. Baik, ada di kota mana saja ini? Sudah menikah atau belum gitu ya? Misalkan namanya Putri, sudah menikah, asal kotanya di Kalimantan misalkan. Umu mau lihat dulu di kolom chat. Belum menikah, sudah menikah atau punya anak, boleh deh ya, biar Umu bisa memposisikan nanti contoh-contohnya ini relate kemana gitu. Apakah lebih besar yang banyak yang belum nikah atau yang sudah menikah? Ya, belum menikah, sudah menikah, menikah. Wah, ada yang skripsi ya, semoga skripsinya lancar. Baik, Masya Allah ya. Gimana teman-teman sekalian, malam hari ini hujan nggak di kota-kotanya masing-masing? Cerah atau sedang hujan pada malam hari ini? Cerah, Insya Allah. Iya ya, sama di Bandung juga cerah hari ini gitu. Semoga hati kita pada malam hari ini juga cerah-cerah toh, cerah-cerah semua ya. Baik, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Be Impactful Muslimah, Masya Allah ya. Sepertinya 500 orang pada forum malam hari ini benar-benar ingin menjadi muslimah yang impactful ya. Benar nggak? Mau menjadi muslimah yang punya dampak nggak? Coba Umu pengen lihat dulu nih responnya di kolom chat. Apakah teman-teman sekalian punya azam gitu ya, punya cita-cita untuk menjadi impactful muslimah atau muslimah yang punya dampak? Ya mau ya. Yang lain gimana? Ada ya punya cita-cita intinya tuh kita punya cita-cita di mana mungkin cita-cita itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Oh, Insya Allah bagi anak ya, ada yang bagi anak, bagi pasangan ya, bagi keluarga, bagi orang tua, dan masih banyak lagi mungkin ya. Nah, baik, selanjutnya, nah ini dia ya. Fakta-fakta yang bisa kita lihat fenomena permasalahan yang terjadi pada muslimah saat ini teman-teman sekalian, dan ini hanya 3 berita saja yang Umu capture ya untuk menampilkan di presentasi pada malam hari ini di BKKBN. Tuh ya, 60% remaja usia 16-17 tahun di Indonesia melakukan seks pranikah. Ya, kebayang nggak tuh? Was-was nggak bunda-bunda sekalian gitu ya, yang punya anak remaja? Ternyata eh, data menunjukkan bahwa usia-usia 16-17 tahun itu sudah melakukan seks pranikah, bahkan kurang dari situ ya usianya gitu ya. Nah, kemudian ini ada dari suara.com, kumpulan berita ibu bunuh anaknya terbaru dan terkini. Mungkin masuk ke beranda sosial media teman-teman sekalian ya, atau bunda-bunda sekalian. Dan ini kita harus buka mata lebar-lebar ya, bunda-bunda, akhwati fillah dimanapun berada, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Bahwa bisa jadi rumah apa di keluarga kita itu aman ya, anak kita aman, tapi tetangga-tetangga kita seperti apa? Temennya anak kita gimana? Ya, lingkungan sekolah anak kita gimana?
Dan itu menjadi sebuah sistem yang saling terintegrasi ya, saling keterkaitan. Kita ini kalau nggak terpengaruhi, maka kita dipengaruhi gitu ya. Kalau nggak kita ini ngikut, ya orang lain yang ngikut gitu. Permasalahannya ngikut kemana? Ngikut ke arah kebaikan atau keburukan. Nah, kemudian 75% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh pihak istri. Dan kurva dari tahun ke tahun kasus perceraian ini makin naik ya. Apalagi kalau teman-teman lihat, masuk nggak di beranda TikTok mungkin yang punya sosial media di mana menunjukkan bahwa banyak sekali muslimah-muslimah ya yang menggambarkan kebahagiaannya gitu mendapat di apa gedung pengadilan agama yang mendapatkan sertifikat cerainya. Dan itu ramai sekali komentarnya ya, ada pro, ada kontra, ya kan, ada yang menyayangkan, ada yang justru menyetujui dan seterusnya dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang komentar itu relate nggak dengan kehidupannya mungkin ya. Nah, apalagi yang terjadi di muslimah pada sekarang-sekarang ini sebenarnya sangat banyak sekali, tapi inilah yang cukup kasus-kasus perselingkuhan ya. Perceraian ini kan salah satunya faktornya karena perselingkuhan ya, karena apa ekonomi gitu, karena percecokan, karena komunikasi yang tidak sehat gitu ya. Kemudian di mana ketika masuk ke dalam wilayah rumah tangga, ketidakcocokan bersama suami ini tentu juga akan berpengaruh kepada eh, hubungan ibu dan anak, ya. Banyak sekali ibu-ibu yang merasa, oh saya berkorban, saya korbankan semuanya untuk anak gitu. Padahal anak itu sebenarnya orang yang paling bisa merasakan kondisi emosional orang tuanya. Bukan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia di dalam kandungan, dia itu sangat mengamati kondisi emosional seorang ibunya. Makanya ketika seorang anak nangis gitu ya, anak yang baru lahir bayi, kebetulan Umu lagi punya bayi juga ini ya, usia 6 bulan. Eh, anak yang nangis banget ya gitu ya, kadang sama neneknya dia nggak mau, sama kakeknya dia nggak mau, sama ayahnya sendiri dia nggak mau, tapi sama ibunya, didekap sama ibunya, ngedengerin detak jantung ibunya, anak itu diam, ya kan, seolah-olah dia mendapatkan obat dari permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Dan kemarin tuh banyak juga yang apa bapak-bapak, kenapa sih kok anak bayi itu lebih ke ibunya langsung gitu ya, langsung bisa senyum, langsung. Ya karena apa? Karena anak itu sudah terkoneksi sama ibunya itu sejak dalam kandungan, ya. Jadi dia sangat paham ketika ibunya marah, detak jantung ibunya itu seperti apa dia paham. Ketika ibunya bahagia, sedang bahagia, detak jantung ibunya itu dia paham. Maka teman-teman sekalian, ya, menjadi seorang muslimah, kemudian dengan berbagai macam peran ya, yang belum menikah ada tantangannya, yang sudah menikah jadi istri ada tantangannya, apalagi menjadi ibu satu anak tantangannya beda lagi, dua anak beda lagi, tiga anak beda lagi, dan seterusnya ya. Terus kalau misalkan anak-anak yang tadinya baik gitu, dengan kerewelannya, dengan apa minta perhatiannya kepada ibunya, tentu akan berbeda ketika anak memasuki usia remaja. Itu udah beda lagi. Ketika anak kita sendiri sudah mengenal apa itu jatuh cinta, itu udah beda treatmentnya lagi. Kemudian ketika anak eh, ibaratnya sudah terlanjur nih dia bercerita atau kita tahu dari orang lain, bunda-bunda sekalian yang mungkin ada tetangganya atau bunda-bunda sedang mengalami saat ini yang menyatakan bahwa maaf bunda gitu, saya telah melangkah ke pergaulan yang kurang baik seperti itu ya, dalam tanda kutip.
bagaimana sikap kita, ya. Artinya apapun latar belakang kita saat ini, teman-teman sekalian, sesuai nanti relate ke tema kita di Impactful Muslimah, eh, kita jangan terlalu terbelenggu dengan apa yang menjadi permasalahan kita, ya. Karena apa? Sesuatu yang sudah terjadi, masalah itu kan saat ini kita hadapi atau sesuatu yang terjadi. Tapi seringkali kita ini ditarik-tarik terus atas masalah yang udah berlalu gitu. Atau saat ini sudah terjadi. Mau kita ratapi terus juga nggak akan bisa mengubah masalah tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kita fokus kepada apa yang mau kita perbuat, misi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, inilah yang akan membuat impact bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat kita, bahkan bisa nanti berimpact pada masyarakat, berimpact pada skala nasional, negara atau antar negara gitu ya. Dan itu teman-teman sekalian kalau kita nanti kita ya kaji di yang namanya kontribusi seorang muslimah itu Masya Allah ya luar biasa sekali. Apakah kontribusi kita itu benar-benar bisa kita jadikan nanti suatu laporan kepada Allah di yaumil hisab. Ya Allah, inilah kontribusi saya sebagai seorang muslimah. Nah, dari sekian permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, saya dapat ini nih, gitu. Dan ini kontribusi saya. Nah, artinya permasalahan-permasalahan yang mungkin kita pelajari sekarang atau belajarnya tuh langsung kita yang melakukan gitu ya, kita yang menghadapi masalahnya. Jangan berkecil hati ketika masalah-masalah itu sedang kita hadapi saat ini atau kita terlalu terbelenggu dengan masalah tersebut, tapi belajarlah untuk maju ke depan, ya. Belajarlah untuk bagaimana menata milestone-milestone kita ke depannya. Karena hidup kita singkat, bunda-bunda sekalian dan akhwat dimanapun berada. Hidup kita singkat, dosa kita setiap hari banyak, ya kan? Amalan kita nih sedikit, tapi cita-cita kita surga. Duh, gimana itu ya? Nah, tapi nggak apa-apa kita pelan-pelan mempelajari itu semua, ya. Baik. Nah, sekarang tolong jawab di kolom chat, ya. Karena kita banyak berinteraksi sekarang. Karena apa? Untuk punya impact itu kita perlu tahu diri kita dulu, ya. Minimal berimpact dulu pada diri kita. Barulah nanti orang-orang sekitar kita bisa merasakan dengan naik lagi skala yang lebih luas dan lebih luas lagi. Nah, sekarang mohon jawab di kolom chat dulu tentang waktu. Teman-teman di sini atau bunda-bunda sekalian banyak menghabiskan waktu di mana dan sama siapa? Coba dari 24 jam waktu yang kita punya setiap harinya, banyak menghabiskan waktu di mana sama siapa? Di rumah bersama keluarga, Masya Allah. Menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Baik. Yang single lila di mana nih? Ayo, yang belum menikah di kantor. Baik. Di rumah bersama keluarga. Rata-rata di rumah ya bersama keluarga. Masya Allah. Nggak ada yang jalan-jalan nih. Di sekolah. Baik. eh Waktu bersama keluarga ya. Berarti keluarga inti itu biasanya pasangan atau anak-anak ya. Oke, di tempat kerja. Mungkin yang belum nikah di tempat kerja. Paling banyak waktu kita habiskan di keluarga, di rumah dan di keluarga. Baik. Nah, di lingkungan tadi, di rumah tadi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tadi, apa yang sering sahabat semua lakukan? Coba. Apa yang sering sahabat semua lakukan? Sudah nikah tapi banyak waktu di kantor. Ya, main sama anak. Oke, kumpul keluarga. Ya, main gadget. Ini siapa nih anak?
Hasna, udah menikah belum? Main gadget. Jujur sekali ya. Moga-moga main gadget, di gadgetnya ada Quran, ya aplikasi Quran. Jadi baca Quran, ya positive thinking. Ngerjain tugas, belajar apa nih? Belajar damai karena oh ya, menyelesaikan tugas rumah, melakukan pekerjaan rumah. Oke, belum. Ya, baik. Sesuatu yang nanti akan ditanya sebenarnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ini umum kasih contoh aja ya. Perkara waktu. Sekarang usia kita berapa? Rata-rata ya. Rata-rata mungkin di sini 30-an ya, 30, 40, mungkin ada yang 50 juga gitu ya. Oke. Tahun-tahun 80-an, tahun 90, 2000 mungkin ya. Atau ada yang tahun 70-an nih, yang 50-an. Nggak apa-apa. Coba waktu kita ini sekitar rata-rata lah 35 tahun misalkan ya. Umum ambil rata-rata aja. Kalau ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuaikan saja dengan waktu usia teman-teman saat ini. Usia kita saat ini, teman-teman sekalian, eh, kalau berani kita jujur, kalau berani kita muhasabah diri, kira-kira nih, kira-kira banyak manfaat yang sudah kita berikan atau justru banyak maksiat nih gitu. Jawab dalam diri aja ya, nggak perlu di kolom chat juga ya. Karena apa? Inilah titik awal kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari kemarin-kemarin. Kita merasa mungkin ya ada pencapaian-pencapaian atau cita-cita gitu ya yang membuat kita semangat setiap harinya. Oh, saya usia sekian mau menikah, usia sekian saya mau punya anak, usia sekian saya mau punya mobil mungkin ya, usia sekian saya punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya, umroh ya, haji gitu. Eh, kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat itu materi gitu ya. Penting nggak itu? Penting sebenarnya gitu ya. Tapi ingat pondasinya apa dulu gitu. Karena ketika kita pengen mencapai sesuatu, tapi setiap harinya kita itu gelisah aja gitu. Dapat nggak ya gitu. Tercapai nggak ya. Tapi setiap hari itu gelisah. Nah, berarti ada yang salah dengan apa yang mau kita gapai tersebut gitu. Boleh saja kita punya cita-cita misalkan pengen punya rumah, pengen berhaji, silakan. Tapi kalau indikatornya gini, ketika kita demi tahapan mencapainya itu dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan gejolak ya, tidak nyaman gitu, maka ada yang salah dengan mindset pencapainya. Tentang apa itu? Mau tentang why? Kenapa pengen punya rumah tuh kenapa? Ya kan? Kenapa pengen punya anak tuh kenapa? Sesegera pengen punya anak itu kenapa gitu. Ya. Nah, why-nya ini teman-teman sekalian, kalau tidak dilandaskan kepada eh, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kita tidak dilandaskan dengan sesuatu yang hakiki, maka kita tuh hari-harinya tuh gelisah terus. Kebayang nggak? Peran kita ini banyak sekali. Yang belum menikah godaannya juga banyak ya. Tekanan dari orang tua mungkin gitu ya. Jodohnya siapa? Setiap hari itu masih banyak interaksi-interaksi dengan lawan jenis yang ya yang kadang-kadang hal-hal yang sia-sia gitu. Banyak juga tantangan yang belum menikah gitu loh. Nah, kalau yang sudah menikah gimana? Menjadi istri, ya gimana kalau pas suami pulang misalkan mukanya cemberut gitu ya, padahal kita gejolak ingin bercerita tentang keseharian kita, ternyata suami bilang capek.
Oh itu kalau nggak punya landasan yang kuat, nggak kejawab tuh why-nya, guncang pasti hari-harinya. Ya, jadi apa yang apa yang diinginkan dengan keseharian yang dilakukan itu nggak connect, nggak terkoneksi gitu loh, nggak punya why-nya yang tahapan demi tahapan gitu. Ada yang langsung gini, apa? Kenapa misalkan gini, Umu kasih contoh aja, ibu-ibu suka ngepel nggak kira-kira? Atau suka nyapu nggak? Atau suka nyetrika nggak? Pekerjaan kita itu wajib Umu gitu ya, nyetrika. Baik, kalau Umu tuh tantangan terbesar sebenarnya nyetrika ya. Lebih baik nyuci daripada nyetrika. Nah, nyetrika kadang-kadang tuh kita ditanya ya, kamu kenapa sih pengen nyetrika gitu? Atau kenapa sih kamu nyetrika? Eh, Kadang-kadang kita itu langsung di bypass. Oh, ini nih ibadah saya. Ini nih untuk saya mencari ridho Allah gitu ya. Betul, betul gitu. Nah, ketika kita sedang apa kasus saja, contoh kasus ya, ketika kita sedang nyetrika, terus anak minta perhatian gitu ya, tiba-tiba dia mungkin narik-narik gamis kita gitu ya, atau dia tiba-tiba perebutan mainan bagi yang udah ada adik kakak ya di rumah gitu, punya dua anak. Kalau kita ada teriakan aja di situ ya, dia enggak, ini lagi ini gitu ya, lagi nyetrika nih gitu. Umi lagi nyetrika nih, atau Bunda lagi nyetrika nih, bisa nggak diam sebentar, dan seterusnya ya kalimatnya dilanjutkan saja. Mulai dari tegur baik-baik ya, kemudian masih nggak dengar juga cubit baik-baik gitu ya. Teriakin baik-baik dulu. Awalnya kan low tone ya, bunda-bunda sekalian ya, bisa diam nggak gitu. Naik lagi intonasinya, teriakin baik-baik, kemudian cubit baik-baik, kemudian astagfirullah, ucap istighfar ya. Apalagi ketika anak sedang tidur tuh nangis tuh biasanya bunda-bunda kalau udah kelewatan gitu sama anaknya. Tapi apakah besok langsung menjadi sosok yang bisa berubah? Belum tentu. Bahkan siklus itu terulang, terulang, dan terus terulang. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan siklus itu terulang? Begitu juga nih, akhwati fillah yang belum menikah saat ini berazam, ya Allah, saya benar-benar pengen menjadi ya, dapat jodoh yang eh, apa agamanya baik gitu ya, sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 26, pokoknya lelaki yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Nah, saat sebelum menikah ini saya benar-benar akan menjaga diri saya, menjaga hati saya. Tiba-tiba muncul godaannya, ya kan? Awalnya itu hanya apa di dalam forum nanya seputar mungkin diskusi atau tentang amanahnya di organisasi, berlanjut lagi lebih intens, tanya kabar, tanya apa mengingatkan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Sampailah terjadi sesuatu yang semestinya tidak terjadi sebelum pernikahan. Artinya, teman-teman sekalian, maksiat itu tidak langsung tiba-tiba langsung besar gitu ya. Ada pola-polanya, ada tahapan-tahapannya. Nah, sebenarnya jangan sampai kita buka pintu itu, dan bagaimana supaya kita itu punya kendali diri yang baik gitu ya, untuk tidak sampai bermaksiat seperti itu. Contoh tadi kalau seorang ibu sampai tadi ya, maaf sekali gitu, sampai ada yang membunuh anaknya gitu ya. Bahkan Umu share tuh di Instastory Umu, baru terjadi subuh tadi gitu ya, di musola melahirkan seorang diri. Yang miris itu tuh cara ngangkat anaknya itu loh, terus anaknya ditinggalin. Gila ya, miris banget itu sebenarnya ya. Cuman kita jaga juga lisan kita dalam kolom komentar teman-teman. Ketika kita ngelihat kemaksiatan orang lain, maka jadikan itu pembelajaran. Jangan sampai lisan kita itu seolah-olah menghakimi ya gitu. Belum tentu ketika kita diuji dengan hal-hal seperti itu kita sanggup gitu untuk
nggak bermaksiat. Maka jaga tuh lisan-lisan kita di situ ya. Nah, selanjutnya, bentar, slide umumnya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian. Oke. Kita ini jadi ada ruh, ada fisik. Ada apa? Ada ruh, ada fisik ya. Nah, eh, banyak sekali umum mendampingi beberapa para istri yang punya luka gitu ya. Terus ada akhwat-akhwat juga yang ketika belum menikah itu punya luka pengasuhan yang menyatakan bahwa oh iya nih, saya punya luka ketika waktu sebelum menikah saya mendapatkan luka pengasuhan atau maaf-maaf ada yang mendapatkan pelecehan ya kan. Terus eh, ketika di dalam masuk ke dalam lingkungan rumah tangga dikhianati oleh pasangan gitu ya, menyalahkan apa yang sudah terjadi atau luka-luka itu seolah-olah di terus dipeluk erat gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, gini, ruh kita itu sebenarnya sudah bersaksi sebelum fisik kita ada ya. Jadi ruh kita itu sudah bersaksi sebelum kita ada, bahkan sebelum Allah itu menciptakan Nabi Adam ya, orang yang pertama kali, ruh kita itu udah dibuat gitu dan kita sudah bersaksi semuanya bahwa eh, dalam Quran surah ini ya kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat 172 ini ya, bukankah aku ini Tuhanmu kata Allah, maka kita ruh kita semua itu menjawab betul engkau Tuhan kami ya Allah. Nah, konsekuensi dari kita menyatakan bahwa Allah itu satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah taat. Jadi semua orang yang ada yang ateis lah, yang Nasrani, yang Yahudi dan seterusnya, itu semuanya ruh kita itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka konsekuensi daripada kita bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah, kita taat atas perintah Allah dan tidak melakukan apa-apa yang Allah larang. Nah, itulah guna eh, apa hati kita ini. Hati itu adalah kunci utama ketika kita ini mau bermaksiat. Ketika ada bisikan-bisikan untuk maksiat, hati kita itu sebenarnya bergejolak, ngasih tahu gitu. Jangan lakuin gitu. Kamu tuh udah bersaksi untuk taat sama Allah. Kamu tuh udah bersaksi bahwa kamu nggak akan melakukan keburukan-keburukan. Kamu nggak akan melakukan maksiat-maksiat. Nah, jadi ada lampunya gitu ya, lampu kehati-hatiannya di situ teman-teman sekalian. Nah, tapi kenapa itu sampai terjadi gitu, maksiat itu sampai terjadi? Karena apa? Karena kita mengabaikan bisikan tersebut, ya. Bisikan-bisikan itu akan terus ada dan terus menjadi perisai bagi kita ketika kita itu ngelawan apa? Ngelawan bisikan-bisikan maksiat tadi. Tapi kalau misalkan awalnya kita itu digoda misalkan ya untuk bermaksiat yang belum menikah gitu, ya udahlah tanya aja gitu nggak apa-apa, kan cuma chat doang, tanya tanya aja dia lagi apa gitu kan, nggak apa-apa lah namanya juga silaturahim ya kan gitu, dibisik-bisikin seperti itu. Akhirnya kita chat mungkin ya, dan intens intens ya, terus sehingga apa, hati yang tadi itu bergejolak untuk berbuat maksiat nggak bergejolak lagi gitu loh. Karena apa? Karena kita biarkan hal itu. Coba kalau misalkan ketika ada bisikan untuk bermaksiat, misalkan ada bunda-bunda di sini ya, yang dimana ketika anak minta perhatian tadi atau berbuat mainan ya, kita bilangin tuh baik-baik, eh, berhenti nggak misalkan ya, berhenti ya, udah naik tuh
naik itu pasti ada gejolak di dalam hati kita. Kalau baru pertama kali, kalau udah berkali-kali biasanya, nah itu tadi ya, sesuatu yang salah jadi seolah-olah benar gitu. Siklusnya terus saja, gitu terus. Ya, nah itulah ruh ini menjadi saksi gitu. Ruh ini sudah bersaksi dan ini tidak akan bisa kita pura-pura gitu dia nanti di hadapan Allah. Ruh kita ini yang akan berjanji gitu ya. Ruh kita ini yang akan membuka semua aktivitas kita teman-teman sekalian ya. Kita sekarang gitu ya banyak dosa yang kita lakukan mungkin bisa tertutupi ya di orang lain dosa umum juga banyak gitu ya dosa kita semua setiap hari itu banyak sekali kalaulah nampak makanya kalau kata para sahabat itu kalau nampak dosa itu di depan muka nggak ada yang mau ngelihat muka kita ini saking banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan nah nanti di hadapan Allah yang bersaksi itu siapa ruh kita gitu loh fisik kita bukan lisan kita nah makanya ini cukup apa ya, memberikan tamparan telak bagi kita semua teman-teman sekalian. Usia kita sudah berapa? Sudah banyakkah bekal kita untuk nanti ke akhirat gitu ya? Karena apa? Usia itu atau kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Mau mau kapanpun hadirnya kita harus siap gitu. Ruh kita ini akan bersaksi nantinya gitu ya. Akan Allah bawa gitu ke hadapan beliau lagi gitu. Nah, pertanyaannya udah siap belum? Ya, udah siap belum? Usia kita sekarang, kita ambil usia Rasul lah, yang rata-rata ya, walaupun banyak perbedaan teman-teman sekalian terkait dengan usia Rasul itu ya. Ada yang 60, ada yang 62, ada yang 63, ada yang 65 gitu ya. Tapi referensi yang viralnya itu 63 tahun. Nah, kebayang nggak 63 tahun. Kalau kita rata-rata sekarang 30 tahun lah gitu ya, untuk memudahkan usia. Artinya 30 tahun lagi kita. Nah, 30 tahun lagi ini masa kita mau mengulang kesalahan-kesalahan kemarin lagi, ya kan? Kebayang nggak? 30 tahun ini dikurangi dengan jumlah tidur kita rata-rata 8-10 jam gitu atau bahkan lebih nih yang hobi rebahan. Katakanlah 8 jam tuh kali 30 tahun dikurangin lagi artinya kesibukan-kesibukan ke setiap hari kita itu makin sedikit sekali ya. Makanya makna dari ulang tahun kalau orang tuh bergembira ya nggak apa-apa sih bergembira gitu ya. Cuman pada dasarnya faktanya makin mendekatkan kita tuh dengan hari akhir. Nah, mau kita belum menikah, mau kita sudah menikah, mau kita udah punya anak banyak teman-teman sekalian, yang ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, itu kita sendirian, tidak tidak ada yang bisa menolong kita, hanya kita sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar itu, ibu tidak kenal anak, anak tidak kenal ibu, suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami, ya kan? Kita fokus kepada diri kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kita lakukan. Sudah siapkah kita, teman-teman sekalian? Nah, itulah kenapa kita harus buat resolusi. Kita harus buat gebrakan, ya. Untuk apa? Untuk kedepannya nih, malam hari ini titik awal kita, untuk kedepannya kita harus merancang. Kira-kira amalan besar apa nih yang perlu saya lakukan sebagai seorang muslimah? Jadi cita-cita kita itu bukan hanya sekedar eh, hal-hal yang pijakan-pijakan yang normalnya seorang muslimah inginkan gitu. Ketika belum menikah dia pengen menikah, dapat jodoh, nanti dapat jodoh punya apa? Punya
punya suami punya anak, anak nanti nambah lagi, punya, ya begitulah ya. Padahal setiap harinya kita juga gelisah, betul nggak bunda-bunda sekalian ya? Ngadepin anak gitu ya, hati bergejolak gitu. Banyak sekali pergolakan-pergolakan yang kita rasakan gitu setiap harinya. Padahal kita semua itu akan mendekati angka-angka tadi, angka-angka usia Rasul ya, 60-an gitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merancang bagaimana life journey kita sampai dengan akhir hayat kita nanti? Atau justru kita cuma punya cita-cita tadi gitu. Cita-cita receh aja gitu sebenarnya gitu. Ya. Nah, tujuan penciptaan ini umum sekilas saja ya. Sebenarnya kenapa sih di sini kita diciptakan sebagai seorang muslimah ya? Tentu di sini ada Bunda Astri mungkin ya. Bunda Astri Allah ciptakan di dunia ini itu ada misi khusus yang perlu ditunaikan. Ya, ada sesuatu yang perlu ditunaikan untuk menjadi laporan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan pelajarin tuh bagaimana kita membuat sebuah resolusi, kita akan membuat gebrakan besar gitu ya, supaya kita ini sebagai muslimah tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat masalah-masalahnya itu receh aja sebenarnya gitu. Ya, zaman-zaman dulu juga ada gitu loh, yang anak tidak nurut ibunya, ya kan, terus suami yang belum connect sama istrinya gitu, terus masalah siapa jodohnya gitu, terus tetangga mertua, itu itu semua tuh sudah terjadi bahkan di zaman-zaman Rasul itu sudah terjadi semuanya teman-teman sekalian. Nah, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslimah pada akhir zaman ini gitu ya, di tengah banyak sekali informasi yang eh, seolah-olah menjauhkan pemikiran kita ini dari sumber yang hakikinya yaitu Quran. Karena begitu mudah sekali sosial media sekarang mempengaruhi pemikiran kita. Kita yang jauh dari Quran, yang jauh dari referensi Quran, hadis gitu ya, atau siro-siro berkaitan dengan sahabat Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya, kita akan mudah sekali goyah gitu. Nah, sedangkan kita masing-masing diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu masing-masing perlu menunaikan sesuatu yang bisa punya kontribusi besar di para muslimah lainnya mungkin, atau di skala-skalanya tadi ya, skala nasional, bisa skala antar negara. Nah, apa sih? Tapi kebanyakan kita ini tidak tahu gitu. Ini saya ini mau apa sih sebenarnya gitu. Kontribusi saya ini apa sih sebenarnya, terlebih mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik sebelumnya gitu. Nah, seolah-olah itu merenggut kebahagiaan kita untuk mencapai tadi ya, mencanangkan kontribusi terbaik kita untuk nanti di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal nanti, itu kontribusi yang kita lakukan itu mengalir terus itu. Nah, itu sebenarnya cita-cita terbesar kita sebagai seorang muslimah. Nah, ini tujuan penciptaan kita. Kenapa kita ada? Yang pertama adalah sebagai untuk ibadah ya. Nah, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 itu Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pertanyaan umum coba dijawab teman-teman sekalian ya. Dan sampai umum ngomong sendirian. eh yang kalau teman-teman atau bunda-bunda sekalian mendengar ibadah gitu, contohnya apa saja sih yang terpikirkan? Di kolom chat boleh ditulis sekarang. Kamu pengen lihat nih ketika mendengar kata ibadah yang dipikirkan oleh bunda-bunda atau akhwati fillah itu apa kira-kira? Sholat, tilawah, masya Allah ya.
Ya, rukun Islam. Baik. Ada lagi berdoa, ya, berdoa. Oke, sholat, puasa, ya, sedekah. Ada lagi? Sholat, mengaji, puasa, zakat, haji. Insya Allah ibadah ya. Terus berbaik kepada sesama. Oh ya, baik. Betul sekali. Betul. Yang ditulis oleh teman-teman sekalian itu betul sekali. Hampir semua kajian yang Umu isi itu ketika ditanyakan terkait seputar ibadah, pasti jawabnya sama, ya kan? Sholat, puasa, zakat, gitu ya. Terus haji, gitu, sedekah, gitu ya. Nah, kebayang nggak teman-teman sekalian? Kita kan punya waktu 24 jam ya, betul ya, setiap harinya 24 jam. Katakanlah, tadi katanya ibadah itu sholat. Sholat itu 5 menit. Itu udah paling lama ya. Ada nggak sholat yang 15 menit? Kita ambil rata-rata itu 5 menit biasanya ya. Kalau sholat subuh biasanya ini lagi gitu. Kecuali surat pendeknya anaba gitu. Jadi lebih lebih panjang lagi gitu. Baik 5 menit gitu. Artinya untuk sholat wajib kita menghabiskan waktu itu 25 menit. Betul nggak? Ya, 25 menit. Artinya belum sampai 1 jam sholat. Pertanyaan umum, kalau misalkan ibadah itu hanya sholat, teman-teman sekalian, kalau kita yang terpikirkan itu ibadah itu sholat gitu, berarti 24, 23 jam, 30 menitnya kita ngapain? Nah, atau tadi mengaji, kita misalkan satu juz itu berapa sih, setengah jam biasanya ya, satu juz tilawahnya kalau ini lancar gitu ya. Nah, artinya tilawah satu juz saja per hari itu setengah jam. Nah, 23 jam, 30 menitnya ngapain? Nah, artinya apa? Umum mengajak teman-teman atau bunda-bunda sekalian berpikir bahwa tidak salah, tapi kurang lengkap kita memahami tentang konsep apa itu ibadah. Ibadah itu 24 jam yang ada di aktivitas kita keseharian kita, itu sebenarnya kita lakukan untuk apa? Untuk ibadah sebenarnya gitu loh. Jadi frame kita terkait ibadah ini jangan hanya terkungkung pada sholat, ya, sedekah, zakat, mengaji, gitu. Teman-teman yang menjadi seorang ibu bersungguh-sungguh nyisirin anak, lillahi ta'ala, itu ibadah, ya kan? Terus kebayang nggak nyisirin anak itu ada hadisnya teman-teman sekalian ya. Itu nyisirin anak satu helai, kita nyisirin anak itu sama dengan maaf ya koreksi kalau salah, itu 100 kali kita zikir mengucapkan subhanallah. Itu satu helai loh. Kalau kita nyisirin anak kan berhelai-helai itu ya. Tapi kita tidak menyadari hal itu sebagai sebagai ibadah. Bahkan kita nyambi-nyambi gitu ya, nyisirin anak, nyambil ngomel juga cepetan 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 gitu ya. Ibu nih mau ngerjain ini, mau ngerjain ini lagi, cepet cepet sisirin gitu. Bayang nggak? Nikmatnya beribadah itu jadi hilang gitu. Bahkan jadi kegusaran yang apa ya? Kegusaran karena apa? Karena kita tidak memahami esensi ibadah itu, ternyata nyisirin anak juga ibadah. Ya, ternyata kita senyum ketika suami pulang walaupun dia nggak bawa oleh-oleh, padahal kita udah pesan oleh-oleh, itu juga ibadah. Benar nggak? Ya kan? Atau kita hanya sekedar eh, apa, misalkan ngejawabin anak, pertanyaan anak gitu, itu kenapa, misalkan ya, itu kenapa Mi, kalau begini kenapa, terus kita lagi ke distract tuh, ada kerjaan, terus kita bilang kamu sih nanya terus, padahal itu ibadah. Makanya apa, agama itu adalah respon teman-teman sekalian.
Orang beragama Islam, orang tidak beragama Islam, orang belajar Islam, orang yang tidak belajar Islam, itu responnya tuh beda gitu loh. Jangan sampai kita menjadi seorang muslimah, tapi respon kita ini seolah-olah orang yang nggak belajar gitu ya, nggak tahu Islam itu apa, nggak tahu esensi ibadah itu apa gitu loh. Ketika kita mengantri gitu ya, di apa di ATM misalkan ya, ada orang yang nyerobot gitu, yang apa antrian kita, terus kita marah tuh. Betul, betul itu marahnya. Tapi marah yang gimana? Marah yang ini atau memaki-maki? Kalau memaki-maki jadi dosa ya. Kita mempertahankan izah kita di situ, teman-teman sekalian, pola pikirnya apa? Kita udah berada di situ, kemudian ada yang nyerobot, kita tegasin orang itu Islam, itu nilainya ibadah, itu salah satu mental, yaitu integritas. Nah, tapi kalaulah kita ibaratnya ngelihatnya ini oh orang-orang yang udah butuh banget, ini terus kita persilahkan dia, ya itu juga termasuk ibadah gitu. Yang nggak boleh adalah tadi apa nyerobot ya, betul ini kita maki-maki tuh orangnya gitu ya tanpa kita klarifikasi dulu sebelumnya. Nah, maka yang ada di sini pada malam hari ini, Umu berharapnya pemahaman terkait ibadah mudah-mudahan tidak lagi hanya seputar ibadah-ibadah harian saja gitu, yang sholat gitu, yang mengaji gitu, terus sedekah. Betul itu ini, tapi di dalam pikiran kita 24 jam itu ibadah. Bahkan tidurnya seorang muslimah yang taat benar-benar tuh taat kepada Allah, kita saling, saling doain ya teman-teman sekalian, tidurnya itu juga ibadah gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar pada saat bulan Ramadan saja ya, tidur itu ibadah. Keseharian kita itu juga ibadah. Bahkan apa Umu dengar tuh dari Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat, maaf Ukti Siti Fatimah tolong di mute ya. Eh, jadi Ustadz Adi Hidayat itu ketika ada tahajud gitu, ngelihat istrinya itu lelah banget tidurnya gitu, dia nggak bangunin gitu. Karena apa? Karena kata Ustaz Hadi Hidayat menyatakan bahwa istrinya itu udah melakukan kebaikan-kebaikan dengan anak yang ngurus suaminya gitu ya. Dan lelap sekali pada saat itu. Dia nggak bangunkan karena apa? Karena tidurnya seorang muslimah yang benar-benar taat gitu kepada Allah itu, dan menjadikan kesehariannya atau Santi di mute. Oke, nah jadi perlu teman-teman ubah gitu ya pemahaman itu. Nah, kemudian tujuan penciptaan kita yang selanjutnya, kita terlahir sebagai seorang muslimah, itu sebagai khalifah. Khalifah itu wakilnya Allah, pemimpin, ya, wakilnya Allah. Jadi, apa yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, ya, itu menjadi wakilnya Allah. Jadi, kita berinteraksi kepada pasangan, kita berinteraksi kepada anak, kita berinteraksi kepada tetangga, eh, dan seterusnya, itu kita menjadi seorang wakilnya Allah, menjadi pemimpin, dan kita itu langsung dibela langsung oleh Allah, karena ini kan sirahnya dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 ya, tentang Allah yang menciptakan manusia di muka bumi ini. Terus kata malaikat, orang yang paling taat yaitu malaikat eh, apa menyanggah gitu keinginan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan manusia. Beliau eh, menyatakan bahwa kenapa ya Allah gitu engkau ingin menciptakan manusia, bukankah manusia itu akan merusak bumi gitu. Kata Allah, apa dibela langsung oleh Allah. Kata Allah, sesungguhnya eh, aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Makanya apa? Kita ini udah dibelain langsung teman-teman sekalian oleh Allah. Maka sungguh tidak pandai berterima kasihlah kita ketika kita sudah bersaksi, menyanggupi, dibela langsung oleh Allah. Keseharian kita masih tidak terkoneksi gitu sama Allah. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Ya, kita ini harus tadi berkaitan dengan kontribusi, punya
eh, kebaikan apa yang perlu kita lakukan untuk orang lain. Ya, tidak hanya buat anak, ya seorang ibu, tidak hanya buat anak, tidak hanya buat suami. Itu hanya personal. Dalam artian maaf maaf umur agak sedikit keras ya. Itu hanya memikirkan diri sendiri. Gitu. Apa kontribusi teman-teman sekalian untuk jalan skala apa? Yang bidang teman-teman sekalian gitu. Yang mungkin paham tentang kesehatan. Bagaimana keilmuan teman-teman kesehatan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Ya, teman-teman sekalian, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu dinyatakan eh, bahwa keimanan beliau itu ketika ditimbang dengan keimanan seluruh umat muslim di dunia ini itu paling berat dari lebih berat imannya Abu Bakar, lebih berat amalnya Abu Bakar. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, Umu kasih buku Umu deh. Umu hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ternyata teman-teman sekalian, udah ya, nggak ada berarti yang nggak ada yang jawab di kolom chat. Kenapa keimanan Abu Bakar atau amal Abu Bakar itu lebih besar daripada seluruh umat manusia ketika digabungin gitu ya? Karena Abu Bakar itu adalah orang pertama yang banyak mengajak sahabat-sahabat lain masuk Islam. Bahkan ada 10 dari 10 orang yang dijamin masuk surga, kecuali apa selain daripada Rasulullah ya. Jadi 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu tujuhnya itu diajak oleh Abu Bakar. Makanya wajar kalau Abu Bakar itu amal solihnya itu lebih banyak daripada kita-kita ini gitu. Kita disatuin ini lebih banyak karena generasi al-awwalun yang banyak ngerekrut dalam tanda kutip ya, banyak mengajak orang pada kebaikan. Nah, kita seharusnya sebagai seorang muslimah itu punya mindset seperti itu, ya. Kita perlu banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk nanti kita hadapkan gitu di yaumil hisab nanti di hadapan Allah. Nah, jadi kita akan merancang life journey kita di dunia ini supaya apa? Supaya terarah. Nah, impactful muslimah itu teman-teman sekalian menjadi muslimah yang berdampak. Karena apa? Karena dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Ya, artinya gini, kalau mindset kita sudah eh, pas bangun tidur tuh kita udah mikirin hari ini aku mau punya kontribusi apa ya untuk masyarakat, untuk muslimah atau untuk orang-orang gitu. Maka apa? Maka kebaikan untuk anak, kebaikan untuk pasangan, kebaikan untuk orang tua itu akan terlampaui karena cita-cita kita itu besar gitu loh. Karena apa? Karena yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang besar. Yang kita kontribusikan itu diri kita, kita siapkan diri kita memulai hari itu untuk cita-cita besar. Maka apa? Otomatis akan terlampaui hal-hal yang di lingkup rumah tangga kita ini gitu loh. Ya, itulah cita-cita kita untuk menjadi impactful muslimah, menjadi muslimah yang berdampak. Bagi siapa? Bagi orang tentu apa? Kebaikannya, jangan sampai berdampak keburukannya ya. Karena impactful itu impactful yang berdampak apa dulu? Kebaikannya atau keburukannya gitu loh. Ya, jangan tentulah yang kita cita-citakan adalah kebaikannya. Nah, muslimah pembelajar itu mengajak teman-teman sekalian untuk apa? Untuk punya cita-cita besar. Karena apa? Sebelum menikah pasti kita itu punya cita-cita, betul ya, punya semangat tinggi, punya nanti bikin ini sesuai dengan keilmuannya masing-masing, ya kan? Atau punya keahlian dalam bidang
ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang fashion, ada yang bidang apapun itu teman-teman sekalian, ya. Karena apa? Sayang sekali ketika banyak sekali melihat ketika muslimah-muslimah itu menyatakan dirinya berhijrah, maka dia meninggalkan semua, keahlian-keahlian yang dia, punya gitu. Dengan berfokus, ya udahlah saya benar-benar pengen ibadah aja gitu. Padahal tadi ya konsep pemahaman ibadah juga kita itu, keliru gitu. Hanya sekedar, banyak-banyakan tilawah gitu, sholat, ya kan. Padahal teman-teman yang mungkin bidangnya itu suka fashion ya, tentang, fashion, dunia fashion, coba bercita-cita menjadi misalkan, kemarin tuh brand Zara ya, yang ini, eee, apa, sedikit punya isu, apa, dalam tanda kutip ya, jangan dalam tanda kutip menghina Palestina gitu, situasi Palestina. Nah, teman-teman yang bergerak atau punya, bakat ya di fashion, buatlah, busana muslimah yang di mana bisa mengislamkan orang lain bahkan. Kebayang nggak orang-orang di negara luar gitu ya yang dia tuh bukan non muslim akibat karya keindahan teman-teman sekalian yang suka fashion, kemudian, mereka tertarik dan mencoba itu dan mereka masuk Islam. Wah, itu kontribusi besar teman-teman sekalian, itu cita-cita besar sebagai seorang muslimah gitu. Nah, artinya bukan hanya sekedar, tadi ya Kak, ilmu Quran, itu bagus ya kan kalau di situ. Tapi kalau ranahnya teman-teman mungkin yang jago masak gitu ya, saya pengen masak, makanan yang halal dan toyib gitu ya. Banyak makanan halal tapi belum tentu toyib. Atau, banyak sekali sekarang itu ya, produk-produk mungkin MPASI yang teman-teman bisa membantu para ibu bekerja muslimah yang lainnya gitu ya, tapi tetap dapat nutrisi yang baik, makanan yang baik gitu ya, bahkan diteliti dan seterusnya dan seterusnya. Kebayang nggak bisa meringankan beban muslimah yang lain dalam bakat yang teman-teman sekalian, lakukan, itu bisa menjadi amalan, bisa menjadi kontribusi. Bahkan ketika meninggal nanti itu ngalir terus teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang terbantu. Ya, jangan sampai definisi hijrah, teman-teman punya keahlian, "Saya tuh jago banget mau jualan," gitu, tapi ketika hijrah, "Saya nggak mau lah," gitu, karena jualan itu, ada ya, jualan itu nanti, transaksinya inilah dilebih-lebihkan, atau ada yang bilang, terlalu inilah kalau jago ngomong gitu ya, jago ngomong itu, nanti, takut-takutnya tuh salah ngomong. Jadi seolah-olah dikungkung dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal kalau kita ini tidak mengisi, eee, bidang-bidang tersebut dengan diarahkan tentunya dengan keislaman ya, peran kita sebagai seorang muslimah dengan syariat, maka itu akan diisi dengan siapa teman-teman sekalian? Dengan orang-orang yang bukan muslim gitu loh, ya kan? Contoh aja kita sosmed sekarang gitu, Instagram yang teman-teman suka berdakwah nih di dalam kebaikan gitu. Kita salah ngomong dikit aja atau kita terlalu ini dikit aja gitu tentang Palestina, kita di-ban. Coba yang punya, suka tentang IT itu, suka dengan desain gitu, suka dengan apapun aktivitas itu, teman-teman punya, mimpi di situ gitu, untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak dan itu menjadi kontribusi teman-teman sekalian sebagai seorang muslimah. Kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu teman-teman sekalian, yakinlah hal-hal yang bersifat tadi ya, anak, ya kan, amanah anak, amanah suami gitu ya, atau teman-teman yang masih single sekarang, tidak begitu dipusingkan dengan apa yang milestone-milestone apa yang kita kesehariannya. Karena apa? Teman-teman tuh sudah mendesain cita-cita yang besar gitu loh. Nah, inilah tugas kita. Tugas, muslimah pembelajar itu akan membersamai teman-teman sekalian dalam
forum nanti ada 10 pertemuan terkait dengan bagaimana teman-teman mendesain life journey teman-teman sekalian. Karena apa? Mencanangkan saja itu tidak cukup. Teman-teman punya minat, punya bakat di dalam bidang tertentu yang pengen dijadikan sebuah kontribusi, itu tidak cukup. Hanya itu udah bagus ya, karena banyak sekali tadi muslimah-muslimah yang apa disibukkan dengan ya tadi ya, peran-perannya, peran domestiknya gitu ya. Bahkan di menikah, pada saat sebelum menikah dia punya cita-cita, setelah menikah terkungkung dengan saya mau ya, yang penting ridho suami yang saja gitu ya. Banyak sekali yang seperti itu gitu. Padahal teman-teman sekalian yang ditanyain Allah itu bukan hanya sekedar ridho suami gitu loh, ya. Banyak hal nanti yang akan ditanyakan oleh Allah, perkara waktu aja. Kamu di masa muda tuh ngapain aja? Bersama siapa? Apa yang kamu lakukan? Ketika kamu menjadi seorang istri, apa gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan ridho suami, apa itu bagus gitu. Tapi poinnya ketika menjadi seorang ibu kamu ngapain? Ketika menjadi seorang muslimah, impact kamu terhadap muslimah lain apa? Nah, itu semua tuh akan ditanya nantinya gitu. Nggak akan bisa kita cuman berdalih, ya Allah, saya menghadapkan ini, cuman saya menjadi seorang muslimah, saya menjadi sebaik-baik istri gitu, dan alhamdulillah saya dapat ridho suami gitu. Iya betul kata kata Allah gitu, ridho suami. Tapi kamu ajarkan, kamu ajarkan tidak supaya kamu dapat ridho suami itu ke muslimah-muslimah lainnya. Betapa banyak tetangga-tetangga kamu gitu ya, mungkin ya skenario betapa banyak tetangga-tetangga kamu dia gelisah sama suaminya gitu. Kamu ajarkan nggak tidak seperti itu? Nah, artinya teman-teman sekalian, eh, punyalah cita-cita yang punya impact kepada banyak orang gitu. Jangan hanya sekedar lingkup keluarga gitu, lingkup masyarakat, lingkup nasional, lingkup negara gitu ya, gitu. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengisi, kita tidak punya cita-cita ini, bahkan kita nggak kebayang itu cita-cita tersebut, maka itu akan diisi oleh orang-orang yang bukan muslim. Gitu. Makanya kita tidak heran saat ini ya, yang tampil-tampil di panggung peradaban ini justru banyak sekali muslimah-muslimah yang basisnya itu bukan Quran gitu ya. Nah, di lain hal yang canggih Qurannya yang ini gitu, tapi nggak eksis di peradaban ini gitu. Nah, ini sesuatu yang penuh tanda tanya, betul nggak? Nah, teman-teman sekalian yang pada malam hari ini itu tidak mungkin sesuatu kebetulan, ya pasti ada misi Allah tuh. Kenapa teman-teman sampai sampai udah hampir mau setengah 10 tapi teman-teman masih bertahan di sini gitu. Itu bisa jadi jalan hidayahnya Allah, bahwa inilah titik perubahan teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk merancang life journey teman-teman sekalian itu mau apa gitu ke depannya, ya. Nah, nanti teman-teman boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya ya di kolom chat, nanti Umu jawab gitu. Apapun pertanyaannya silakan. Nah, ini lagi masuk sesi tanya jawab. Umu jelaskan sedikit. Jadi nanti kita akan belajar di start 1 Februari teman-teman sekalian. Kita akan belajar seminggu 2 kali. eh, 2 kali artinya 2 pertemuan, 2 pembelajaran dalam 1 minggu. Ada total ada 10 pertemuan di Muslimah Empowerment Class, teman-teman sekalian. Jadi di situ adalah cikal bakal supaya hidup kita ini tidak seperti kemarin-kemarin gitu. Jadi 2024 ini benar-benar kita jadikan titik perubahan kita ke depannya, itu arah kita mau mau kemana nih, life journey teman-teman tuh mau kemana gitu ya, mau mau punya kontribusi apa nih nanti ke depannya. Nah, tentu nanti ada pendampingan, ada milestone-milestone yang perlu kita tunaikan gitu. Makanya kita perlu benar-benar belajar sistematis di 10 pertemuan itu gitu loh ya. Ada tahapan-tahapannya sampai naik nanti bakat teman-teman apa, ada kanvas bakatnya gitu, ada minatnya, ada passionnya gitu. Nanti dibimbing
di forum khusus nanti di grup khusus yang kita pantau terus gitu dan itu kita bisa enak tuh nantinya bisa satu frekuensi. Kalau seperti ini kan kayak kajian jodoh gitu ya, kayak kajian ibu nanti itu kan per tema saja gitu. Itu untuk mengisi. Tapi kalau kelas karena belajarnya sistematis itu benar-benar bisa eh, apa kita satu frekuensi bareng-bareng, ya kan? Yang tadi mungkin minatnya ke kesehatan, pendidikan gitu, eh, di, dengan berbagai macam background itu bisa kita arahkan nih. Ini udah sesuai belum nih gitu. Ini milestone-nya gimana nih gitu. Nah, nanti apa saja yang akan dipelajari? Ini ada beberapa chapternya, teman-teman sekalian. Di pertemuan pertama itu kita kupas tuh gimana kita punya koneksi terbaik tuh kita dan Allah ya. Karena ini basisnya gitu. Kalau kita punya kayak kita pengen punya impact, kita pengen punya kontribusi kepada semua orang, banyak orang, tapi kita sendirinya tuh di dalamnya babak belur, susah. Nah, cuman apakah dengan kita memperbanyak ibadah saja gitu, kita bisa punya koneksi terbaik? Enggak cukup, teman-teman. Harus punya basis wadah berpikir yang mendalam gitu, yang benar-benar kokoh. Supaya apa? Kita tuh nggak anyeng-anyengan. Apa itu anyeng-anyengan? Dalam artiannya tuh nggak kayak, oh hari ini tilawahnya satu juz, besok satu halaman, besok oh libur dulu. Nggak gitu gitu loh. Kalau basis berpikirnya atau cara berpikirnya mindset kita itu udah bener gitu. Karena apa? Ketika kita betul bahwa keimanan itu bisa up and down ya. Mungkin ada lah kita rebah-rebahannya, cuman cepet gitu. Balik laginya tuh cepet gitu. Enggak terlalu terbuai gitu ya, bahkan dinambah-bobokkan dengan kemalasan-kemalasan kita itu. Gitu. Karena tadi kita udah ada rancangan kita tuh di akhirnya tuh mau apa sih gitu. Gitu ya. Nah, itu di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua itu kita mulai tuh ngerancang plan kita sebagai seorang muslimah itu apa. Nah, nanti dikupas semuanya tuh di chapter 2 plan, ya kan? Nah, di chapter 3 kita juga ada tangga-tangga tuh peran muslimah ya. Ada peran penghambaan, nanti menjalankan peran anak. Eh, tuh ajak ya berdasarkan Qurannya apa, sirohnya apa, eh, itu yang fondasi kita dan kita membuka juga gitu bagaimana keilmuan-keilmuan misalkan dari sisi psikologinya psikologi Islamnya atau psikologi Baratnya tuh ada nanti ya tuh menjalankan peran keorangtuaan menjalankan peran sebagai seorang ibu peran impactful muslimah itu seperti apa manajemennya bagaimana nah itu di chapter 3 kemudian inspirasi berbagai muslimah mindset muslimah karya-karya muslimah mendunia. Nah, jadi nanti kita benar-benar inspirasinya itu dari muslimah yang memang terbaik gitu, ya, yang udah dijamin gitu sama Allah bahwa ya ini surga gitu bagi muslimah yang ini gitu ya. Yang kita sekarang boleh nggak dijadikan inspirasi yang masih hidup sekarang boleh-boleh aja. Tapi kan kalau kita mau ajak teman-teman yang menjadi inspirasi itu yang benar-benar udah ada jaminan kan kita nggak tahu ya misalkan yang kita idolakan sekarang si A gitu dia belum meninggal kan kita nggak tahu dia benar-benar istiqomah sampai akhir hayat atau enggak gitu atau meninggalnya nanti istiqomah nggak di jalan Allah gitu ya khawatirnya nanti justru ketika kita idola banget gitu sama orang ini pas dia melakukan keburukan atau aib-aibnya nampak kita mulai nggak suka gitu dengan Islam atau menghujat dan seterusnya. Nah, makanya bolehlah kita jadi ini, cuman jadi inspirasi mungkin dalam bidang tertentu, tapi jangan benar-benar kita mentokohkan orang tersebut gitu ya. Nah, yang wajib kita tokohkan menjadi inspirasi bagi kita itu tentu yang memang muslimah-muslimah yang sudah tahu kita di akhirnya itu apa gitu. Sudah Allah jam sudah Allah jamin gitu kehidupan terbaiknya nanti di akhirat gitu ya. Nah, kemudian di
chapter 4 itu inner peace, teman-teman sekalian. Nah, ini nih yang mental-mental korban yang terlalu baik di dalam keluarga, sering gak enakan ya, kalau apa sering sering gelisah terhadap ekspektasi orang lain. Terus sering berandai-andai gitu. Andai saja aku dulu gini ya, atau atau kenapa nggak aku harus seperti itu? Kenapa aku nggak bisa ya gitu ya? Kenapa kenapa gitu? Sesuatu yang belum terjadi ya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Biasanya tuh kejebaknya sering kejebak tuh di situ. Nah, di situ kita inner peace tuh, mengenal dulu diri kita sendiri itu gimana. Nah, kemudian baru kita tuh design your life. Nah, kita ngedesain tuh kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Apapun background teman-teman sekalian ya, mau belum menikah, mau sudah menikah, mau ibu bekerja, mau ibu rumah tangga ya. Bahkan mungkin ada usia yang 50 tahun udah jadi nenek sekarang. Enggak apa-apa, justru inilah titik awal kita gitu ya. Untuk bagaimana ngedesain ke depannya kita ini mau apa gitu. Enggak ada kata terlambat teman-teman sekalian gitu ya, mau apapun background teman-teman sekalian, insya Allah bisa nanti kita sama-sama ngedesain bareng-bareng. Nah, terkait itu ada sub-subnya yang perlu kita pelajarin, nanti juga ada pendampingannya bagaimana ngebuatnya ya. Chapter 6 tentang mental seorang muslimah. Nah, ini nih yang dicanangkan sekarang itu terkait dengan mental health ya, kesehatan mental gitu, yang seolah-olah kayak eh, apa ya, justru kita terbawa dengan suasana yang kebanyakan eh, mentalnya itu mental yang pengen dikasihani gitu, pengen apa, seolah-olah yang kita sedang terluka ini ingin cepat-cepat terobati seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya mental seorang muslimah versi Islamnya itu yang diajarkan, Islam itu seperti apa? Nah, itu bahkan ada yang, oh kamu terlalu ambisi kan gitu ya. Padahal kita itu harus punya ambisi, cuman ambisi yang arahnya seperti apa, yang terarah gitu ya tentunya. Nah, itu di chapter 6 teman-teman sekalian. Kemudian di chapter 7 ada milestone. Nah, tahapan, tahapan demi tahapannya. Ini penting banget dipelajari oleh seorang ibu juga gitu untuk ngedidik anaknya. Bahkan ini nanti di breakdown lagi, umum breakdown lagi. Ini kan 0, 15, 15, 40, lebih dari 40. Di breakdown lagi bisa itu nanti di pertemuan ketujuh ya. Kita iniin terus. Nah, kemudian di chapter 8 kita bahas tentang hambatan dan tantangan. Jadi untuk punya cita-cita besar itu pasti ada hambatan, ada tantangannya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita punya respon terbaik dalam hal itu, nanti kita akan bahas. Kemudian di chapter 9, nah kita punya project tuh. Project apa? Project yang akan teman-teman perjuangkan di kehidupan teman-teman masing-masing. Ya, ada nanti berdasarkan apa ngedeteknya. Nah, berdasarkan bakat, minat, passion, atau aku tuh bingung mau bakatku tuh apa, minatku tuh aku juga nggak tahu gitu ya, apalagi passion. Nah, tenang aja teman-teman, nanti ada kok pembahasannya ya. Jadi yang ngerasa dirinya nggak punya bakat tuh, mudah-mudahan di chapter 9 itu teman-teman akan menemukan bakat teman-teman sekalian. Nah, di sesi terakhir itu kita akan belajar tentang kurva kegagalan, kurva keberhasilan, dan bagaimana piramida strategi kita untuk mencapai kontribusi yang teman-teman akan perjuangkan. Nah, itulah di apa ya, silabus perkuliahan, silabus pembelajaran kita selama 10 pertemuan teman-teman sekalian. Nah, nanti kita mulainya 1 Februari, berakhir mungkin itu sebelum Ramadan. Nah, jadi enak banget tuh. Apa, kita belajar dulu pas Ramadan itu kan kita dididik langsung tuh sama Allah ya. Masuk kurikulumnya Allah tuh. Jadi mudah-mudahan tuh benar-benar pada saat nanti 1 Syawalnya kita benar-benar
menjadi sosok yang muslimah yang baru, muslimah yang punya giroh ya, punya semangat gitu, punya spirit yang benar-benar bukan hanya sekedar berdampak bagi diri sendiri, tapi berdampak bagi orang banyak. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Itu saja ya teman-teman yang bisa Umu sharingkan pada malam hari ini. Nah kalau teman-teman berminat ikut, itu bisa di ini ya, di Teh Santi. Ini ada, langsung chat aja nanti Teh Santi, atau Teh Santi coba kirim linknya ya ke sekarang gitu biar teman-teman bisa langsung klik ininya buat daftar gitu. Karena pendaftaran itu cuman berapa hari lagi ya teman-teman, nggak sampai 1 minggu lagi gitu ya, nggak sampai 1 minggu lagi. Dan ini apa ya? Oh ya sebentar ya, pertanyaan dari Sophie. Nah itu tes nanti udah dikirim ya linknya ya. Nah itu teman-teman bisa klik di situ bit titik ly garis miring daftar Muslim Empowerment Class 1 gitu ya. Jadi teman-teman bisa daftarin di situ, atau ada yang udah daftar belum sekarang? Daftar ke sana teman-teman sekalian. Jadi sampai jumpa di pertemuan pembelajaran kita. Semua akan fokuskan tuh 10 pertemuan. Nanti akan masuk grup khusus, dan itu juga Umu akan masuk grup grup itu ya. Karena kalau di grup-grup kajian kan Umu nggak masuk ya WA-nya. Umu akan masuk grup sana untuk apa? Untuk memantau gitu, bagaimana pergerakan-pergerakan. Karena kalau misalkan teman-teman ikut itu, masuk ke dalam forum itu, udah pasti ya enak tuh. Kita ngobrolnya tuh enak, satu frekuensi. Karena umum pengalaman sekali, muslimah pembelajar itu ada kelas jodoh, ada kelas istri, ya kan, ada kelas hijrah. Masing-masing tuh punya permasalahan. Di mana umum mendapatkan benang merahnya sih. Bagaimana ketahanan muslimah itu tidak hanya terporos pada ketika dia hijrah, fokus saja masalah hijrah. Ketika dia tentang punya permasalahan tentang jodoh, fokus saja tentang jodoh. Masalah istri, fokus saja masalah istri. Nah, supaya itu semua terlampaui, masalah-masalah kesendirian, masalah-masalah suami istri, ya kan, masalah-masalah ipar, mertua, dan seterusnya, itu terlampaui. Ada sesuatu yang perlu muslimah kejar. Apa itu tadi? Kontribusi teman-teman sekalian menjadi muslimah yang berdampak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas teman-teman sekalian. Nah, dan di situ tentu ada pembelajarannya, nggak bisa langsung oh belajar tema ini, nggak bisa. Itu harus terstruktur dan harus tahapan demi tahapan sampai benar-benar ajak tok 10 pertemuan teman-teman lakukan itu, dan nanti kita terus pantau pergerakannya seperti apa gitu ya. Nah, yang berminat teman-teman sekalian bisa daftar ke Teh Santi ya. Ya nggak apa-apa, yang mau keluar juga nggak apa-apa. Umu jawab ini ya. Eh, ini udah menikah belum ya? Bukti Sofi apa Bunda Sofi? Bagaimana Umi agar hati mampu menerima dan ikhlas terhadap perlakuan dosen? Oh, yang saya Oke, apakah saya merasa mati rasa dan putus asa? Saya menarik diri, tidak mau bimbingan lagi dengan dosen tersebut. Kemudian ketika saya eh, saya palingkan diri dan mendekat lagi pada Allah walaupun sangat besar ujiannya. Oke, ya ini tantangan ya. Ini tadi tantangan, hambatan. Nah ini bisa jadi hambatan. Cita-citanya pengen lulus pastinya ya kan, seorang mahasiswa lagi mengerjakan skripsi. Tapi untuk mendapatkan setiap cita-cita itu kan pasti ada ujiannya. Nah, pasti ada hambatannya tentunya yang perlu kita lewati. Tantangan soal skripsi ini gini loh, cara berpikirnya gini ya, Teh Sophie ya. Kira-kira dari sekian banyak mahasiswa itu,
pasti ada ya kan yang punya masalah itu yang hampir mirip sebenarnya. Bahkan Umu ngebaca ini nih, Umu teringat sekali zaman-zaman masih kuliah dulu gitu. Ini banyak sekali gitu yang seperti ini gitu kasusnya ya, mendapatkan dosen yang nggak enak komunikasinya gitu ya, terus susah cocokin jadwalnya, terus kita udah berbuat seperti ini tetapi masih salah saja gitu. Kalau saran Umu, maks tetap ikhtiar ya, maksimalkan apa yang bisa kita perbuat. eh Terus ngebentenginnya itu adalah betul tadi, kita siram diri kita itu di koneksinya tuh sama Allah gitu. Nah, tapi kita maksimalin juga tuh ikhtiarnya. Apa tuh list alasan-alasan dosen itu apa nggak suka itu, kenapa nggak suka secara personal atau nggak suka secara karya kita gitu, hasil kita. Kalau memang hasil kita yang belum, maka kejar itu. Jangan sampai menyerah gitu. Karena apa? Banyak juga teman-teman umum yang menyerah waktu itu ya. Apa? Menyerah dan pada akhirnya nggak selesai di DO gitu. Jangan sampai gitu. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Apapun hambatannya, yakinlah itu akan selesai. Jadi eh, list apa saja yang kira-kira ngebuat dosen itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Apakah dengan sisi personal kita, apakah dengan karya kita. Kalau sisi personal kita, maka perbaiki itu gitu. Mudah, itu saja sebenarnya gitu loh. Ini, kalau secara personal itu masalah cuman komunikasi. Kita meredahkan diri. Kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu, maaf Pak, saya nggak tahu gitu ya. Misalkan dia teriak-teriak sekalipun teman-teman sekalian tuh, ya kitanya tetap aja dengan ekspresi yang tenang, terus hadapin aja. Apa nanti sebenarnya kadang-kadang dosen itu hanya sekedar ngetes mental kita doang gitu. Ngetes mental kita aja sebenarnya. Nah, kalau itu perkara dengan karya kita yang memang belum betul, maka belajar sama temen yang udah bagus gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Yang penting selalu tanamkan di dalam diri, selesaikan apa yang sudah dimulai. Itu quote umum waktu eh, mengerjakan skripsi ya. Ketika kita udah mulai masuk ke gerbang kampus, maka tunaikan, selesaikan itu sampai dapat ijazah, sampai wisuda gitu ya. Oh ya, ini Nikmatun Nisa ya, Bunda. Eh, Umum apa kelas ini perdana awal kali pemateri semua chapter diisi oleh nasional. Oke. Narasumbernya umum pribadi, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena itu butuh dipantau. Ya, butuh dipantau, eh, butuh satu kerangka yang tahapan demi tahapannya itu harus sinergi gitu. Nggak bisa oh, pemateri ini, pemateri itu gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena itu nanti akan berhubungan di sesi akhirnya kita tuh bakalan memperjuangkan apa gitu loh. Ya. Jadi 10 pertemuan tuh umum semua yang akan ngisi. Kelas perdananya itu 1 Februari ya. Nanti kan masuk grup tuh. Udah daftar ya? Ini ya. Bunda Nikmah ya. Atau Bunda Nisan ya umum panggilnya. Nah, jadi nanti masuk grup dulu. Kita kenalan tuh di situ. Baru nanti pembelajaran-pembelajarannya gitu. Ya, di grup itu. Oke. Ada lagi nggak pemateri? Kejawab ya, Bunda Nisa ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh, eh, mungkin 10 menit lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sama-sama ya. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, teman-teman sekalian, mungkin akhiri pada malam hari ini. Semoga kita semua, mudah-mudahan yang pada malam hari ini masih ada 36 lagi ya, itu bisa berjumpa lagi di 1 Februari.
mudah-mudahan ya kita belajar tuh full sistematis selama 10 pertemuan dan apapun backgroundnya, mau belum menikah, mau sudah menikah, mau statusnya apa, itu boleh semuanya karena pembahasan kita akan komprehensif nanti di sana. Eh, dan nanti juga akan ada, masih terus akan ada ya kelas jodoh, kelas jodoh apa kajian-kajian istri gitu. Hanya saja tidak tidak sistematis seperti ini gitu. Karena yakinlah ketika di Muslimah Empowerment Class ini itu akan beda gitu. Cara berpikirnya itu udah pasti beda dengan yang ikut per tema gitu ya. Apa ikut kajian-kajian tema-tema khusus itu beda karena di sini tuh akan benar-benar paham gitu konsep berpikirnya nanti kita kita ajarkan gitu ya milestone-milestone-nya tahapannya kita ajarkan terus ada pembelajaran-pembelajaran bagaimana mencanangkan itu atau teman-teman bakalan punya kontribusi apa nih nanti gitu supaya teman-teman tuh benar-benar berdaya bukan hanya diri sendiri bukan hanya buat keluarga kecil tapi benar-benar berdampak bagi muslimah lainnya. Nah harapannya bisa berjumpa lagi nanti di 1 Februari. Kalau ada salah dan khilaf umum mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Umum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.